Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Fitri dari kelas SF 211B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinematika reaksi. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Nah, di sini ada penyelesaian soal nih. Nah, perhatikan soal berikut. Nah, di sini soalnya itu berbentuk tabel, ada waktu atau menit, dan ada konsentrasi miligram per mili. Yang kita tanyakan itu berdasarkan data berikut, tentukanlah order reaksi, tetapan laju reaksi, waktu paru, persamaan reaksi, dan sketsa grafik. Nah, di sini menentukan persamaan regresi dengan Excel menggunakan data T dan CT pada order 0. Nah, kalau kita mau mencari order 0 itu, kita buat dulu nih kayak grafik untuk menemukan si nilai Y-nya ini dan nilai R-nya. Nah, kita ke Excel dulu ya. Nah, di sini ada waktu sama menit yang tadi yang ada di soal, kita tulis lagi di Excel. Nah, ini biar kita bisa mendapatkan si grafiknya ini, ada caranya, yaitu pertama kita hapus dulu ininya, biar kalian pada ngerti. Nah, terus kita blok dulu nih, blok dulu dari waktu konsentrasi, semuanya kita blok. Habis itu kita pilih insert. Kita udah pilih insert, kita pilih recommended chart. Nah, kita pilih yang sketcher, jangan lupa kita pilih sketcher, terus kita klik OK. Nah, udah muncul kan nih grafiknya. Nah, kita cari apa namanya untuk menentukan nilai Y dan R-nya tadi. Pertama kita klik kanan dulu untuk mendapatkan nilai Y-nya, terus kita pilih add trend line. Nah, udah pilih add trend line, kita pilih linear ya. Ini kan matchnya banyak, kita pilih linear. Dan kita pilih display equation on chart dan display R squared value on chart. Kita checklist, kita silang aja nggak apa-apa. Nah, ini udah ketemu nih nilai dari Y dan nilai R-nya. Ini nilai Y-nya itu dampin 0,7405X tambah 1,54 dan nilai R-nya itu 0,9968. Nah, tadi kan kita udah cari ya di Excel. Nah, itu tuh dapatnya ini nih, Y sama dengan min 0,7405 ini kan udah ya. Terus cara mendapatkan nilai A, B, dan nilai R itu bisa kita gunakan rumus. Yang pertama kita buat Y sama dengan A plus BX. Kita tulis dulu ini Y-nya ada ini kan, kita tulis dulu. Nah, didapatkan nilai A, B, dan R. Jadi untuk nilai A-nya ini adalah nilai yang tidak mempunyai variabel. Berarti nilai yang tidak mempunyai variabel kan berarti 1,54 ya, karena dia nggak ada X-nya nih. Jadi dia nilainya A. Nilai B-nya itu karena dia di sini kan ada variabel, jadi pakainya yang 0,7405X karena dia ada variabelnya. Kita pilih tidak kita gunakan, dan di sini ada nilai R-nya 0,9968. Nah, di sini kita kan tadi udah jelasin ya cara mendapatkan order 0. Nah, sekarang kita menggunakan data T dan CT untuk menentukan RD1. Kalau order 0 itu dia di tabelnya itu waktu dan konsentrasi aja. Kalau di order 1 itu order nilai waktu dan nilai CT-nya. Nah, gimana sih cara menentukan atau menemukan nilai CT-nya? Nah, ini kita pakai seperti yang tadi menggunakan Excel. Nah, di sini kita tulis nih ya, kan tadi yang ada di soal juga ya, waktu konsentrasi. Nah, kan tadi kan lencetnya nggak ada nih ya. Nah, gimana sih cara cari lencetnya? Nah, kita tuh bisa pakai rumus. Nah, rumusnya itu seperti ini. Kita klik di sini ya, biar kalian bisa. Kita klik sama dengan, terus kita pakai len,
buka kurung, terus kita klik di konsentrasinya ya, bukan di waktunya. Kita klik ini karena konsentrasinya kan hasilnya C4 ya, terus kita klik enter. Nah, itu langsung ketemu hasilnya dan itu kalian bisa lakukan sampai seterusnya menggunakan rumus yang sama. Ini sudah saya buat ya semuanya, sudah saya buat nih semuanya. Nah kan tadi kan kalau misalnya lencete itu dia hanya menggunakan waktu dan mencetanya aja ya, jadinya kayak gini. Konsentrasinya tidak usah digunakan. Nah gimana cara buat grafiknya sama kayak yang tadi. Ini kita hapus dulu. Kita blok dulu waktu dan mencetanya. Nah kita klik insert, kita klik recommended chart, kita di sketcher dan klik OK. Nah, udah ketemu kan? Nah, sama kayak yang tadi kita klik kanan untuk menemukan data series. Kita klik trendline. Kita klik linear, di sini ada linear. Terus ini kita checklist display equation on chart dan display R square value on chart. Nah, klik hilang aja. Kalau udah, nah ini udah ketemu nilai Y dan R-nya pada order 1. Nah, ini nilai Y-nya. Nah, kita akan nentuin order reaksinya. Nah, di sini kan udah nih tadi kan data yang dibuat itu hanya data waktu T dan mencetting aja. Nah, ini mendapatkan nilai A, B, dan R untuk di data lencete pada order 1. Ya, ini yang tadi yang sudah kita buat di Excel. Terus kita menggunakan rumus yang sama, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kita tulis lagi yang ada di nilai Y-nya ini. Nah, yang untuk memenuhi nilai A, B, dan R itu, nilai A itu yang tidak mempunyai variabel. Berarti 5,665. Nilai B-nya itu min 0,0228, X sama nilai R-nya itu 0,8611. Sudah ketemu nih nilai order 0 dan order 1-nya. Nah, kita soalnya tadi kan katanya suruh menentukan order reaksi ya. Kita buat sini tabel data-data nilai A, B, R pada order 0 dan data-data nilai A, B, R pada order 1. Lihat nilai R yang paling mendekati nilai 1, maka data tersebut adalah order 0. Lihat di sini, karena dia harus menyeimbangkan dengan nilai R di data 0 dan nilai R pada di order 1. Di sini ada 0,9968 dan 0,8611. Berarti yang paling mendekati nilai 1 itu adalah nilai si order 0 nih, kan? Berarti karena dia 0,9 ya kan. Jadi rumus yang digunakan adalah rumus pada order 0. Nah, di sini ada tetapan laju reaksi nih, tetapan laju reaksi. Karena tadi kita menemukannya itu persamaannya order 0, jadi rumus yang kita gunakan juga order 0, K itu sama dengan nilai B. Berarti nilai B-nya itu kan 0,7405 ya. Jadi itu tetapan laju reaksinya itu 0,7405. Dan untuk waktu paruh itu adalah rumusnya T sama dengan setengah sama dengan CO per 2K. Karena CO-nya ini kita belum diketahui, maka kita harus cari dulu si CO-nya ini untuk mendapatkan waktu paruh. Nah, cara cari perhitungan CO, yang pertama ini kan apa namanya tabel pada order 0 ya. Terus untuk perhitungan CO sendiri, itu CT sama dengan CO dikurang KT. CT-nya ini dari mana? CT-nya itu dari konsentrasi miligram per mili. Nah, CO-nya kan belum diketahui, terus K itu nilainya itu sama dengan nilai B, berarti 0,7405 ya. Dikali T 10, 10-nya itu dari waktu menit yang ada di konsentrasi 94 ini. Hasilnya 101,405 mg per mili. Nah, kita cari nih karena udah ketemu nilai CO-nya, kita cari waktu paruh. T setengah sama dengan CO per 2K. Berarti CO-nya itu dia 101,405 per 2 dikali K. K-nya itu kan katanya sama dengan nilai B ya, berarti 0,7405. Kita kaliin
habis kita bagi hasilnya itu 68,47 menit. Berarti itu adalah nilai paruhnya ya. Kita lanjut untuk menentukan persamaan reaksi. Cara menentukan persamaan reaksi itu sama dengan rumusnya itu CT sama dengan CO dikurang KT. CT sama dengan CO-nya tadi kan dapatnya 101,405 ya. 0 dikurang K-nya itu sama dengan nilai B juga, berarti 0,7405 T. Detailnya kita nggak usah hitung, udah gini aja rumusnya. Nah, untuk sketsa grafik, karena kita menggunakannya order 0, berarti kita untuk grafiknya ini juga menggunakan order 0. Jadi ini grafiknya itu sama kayak yang kita buat. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Semoga videonya ini bisa kalian tonton untuk menambah wawasan kalian terhadap materi tentang kinematika reaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.